Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Alex di Bisnis Mikro. Oke, pada pagi hari ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk memperkecil angsuran pinjaman kredit Anda di saat pandemi corona ini. Oke, sebelum kita ke sana jangan lupa like and subscribe channel saya. Jadi teman-teman, rata-rata hampir sebagian besar UMKM itu melakukan pinjaman ke bank untuk menambah modal usahanya. Nah, di saat pandemi corona ini banyak sekali usaha-usaha UMKM yang turun penghasilan sehingga menyebabkan untuk angsuran bulanan mereka tersendat. Nah, yang jadi permasalahan adalah di saat produktivitas turun, namun angsuran tiap bulan tetap wajib dibayarkan. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman UMKM agar bisa memperkecil angsuran bulanannya supaya namanya tetap baik di bank. Jadi teman-teman, sebelum bulan April kemarin itu memang pemerintah telah mengeluarkan beberapa statement yang mengatakan untuk angsurannya ditangguhkan. Namun sebenarnya itu bukan angsuran ditangguhkan, tapi memperkecil angsurannya. Nah, saat ini pun itu masih berlaku walaupun tinggal sedikit, karena setahu saya hampir sebagian besar proses memperkecil angsuran itu dilakukan di bulan April sampai dengan bulan Juni. Nah, pada saat era normal itu jarang sekali diperlakukan kembali. Tapi saya melihat beberapa rekan-rekan teman-teman UMKM ternyata masih ada yang belum tahu bagaimana caranya memperkecil angsuran. Nah, simak terus video ini, saya akan kasih tahu caranya. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata di bank itu ada yang namanya cara untuk memperkecil angsuran, dan namanya disebut dengan restrukturisasi pinjaman. Nah, di masa pandemi kemarin restrukturisasi pinjaman itu terbagi atas 4. Yang pertama itu perpanjang bulan angsuran. Jadi nanti angsurannya itu diperkecil jumlahnya, baik pokok maupun bunga, tapi tahunnya diperpanjang. Nah, ada cara yang kedua. Nah, ini untuk yang kedua, ketiga, keempat itu khusus pandemi corona ya. Nah, yang kedua itu ada angsurannya itu ditangguhkan yang pokoknya, kemudian yang bulanannya tetap dibayarkan. Nah, maksimal jangka waktunya 1 tahun. Kemudian yang ketiga ada yang pokok sama bunganya itu ditangguhkan untuk sementara. Nah, itu pun kalau tidak salah maksimal 1 tahun. Nah, itu 3 ya, bukan 4. Nah, itulah proses restrukturisasi yang diberlakukan pada saat pandemi corona ini. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu mekanismenya. Oke teman-teman, mekanismenya untuk memperkecil angsuran pinjaman itu adalah yang pertama, teman-teman harus lapor ke bank yang terkait. Dimana teman-teman meminjam, datanglah ke sana lalu meminta untuk diperkecil angsurannya. Kalau bahasa perbankannya restrukturisasi, tapi kita bilang aja memperkecil angsuran. Nah, nanti akan ada tim survei yang akan datang ke sana. Nah, sebenarnya teman-teman, syarat untuk memperkecil angsuran ini adalah yang pertama, teman-teman harus tetap memiliki usaha, cuman produktivitasnya dipastikan menurun. Nah, itu saja sebenarnya sih teman-teman kalau syaratnya. Nah, terus nanti setelah survei baru akan dipilihlah 3 hal ini, yang mana kira-kira yang cocok bagi teman-teman. 3 hal ini ada keuntungan, ada kerugiannya. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali. Jadi teman-teman, untuk mekanisme yang pertama adalah memperkecil angsuran dengan memperpanjang bulan
tapi bunga dan pokoknya dibayarkan. Jadi seperti ini teman-teman. Poin pertama itu, mekanisme yang pertama itu diberlakukan ketika tim survei melihat bahwa teman-teman masih memiliki usaha dan masih bisa membayar tapi tidak penuh pembayarannya. Jadi akan dihitung berapa kira-kira yang cukup untuk pembayaran bank tersebut. Nah, pembayaran ini keuntungannya adalah pokok teman-teman itu nantinya akan berkurang. Nah, sehingga ketika teman-teman ingin melanjutkan kembali, teman-teman akan bisa mendapatkan modal yang lebih banyak dibandingkan mekanisme yang kedua dan ketiga. Jadi saya contohkan, ketika teman-teman meminjam 25 juta, kemudian saat ini bagi pokok teman-teman itu 15 juta. Nah, teman-teman melakukan mekanisme pertama, yaitu perkecil angsuran dengan memperpanjang bulan. Jadi nanti pokoknya itu tetap dibayarkan. Nah, ketika teman-teman mengajukan ulang kembali pinjamannya karena dirasa oleh teman-teman, posisi pandemi ini sudah mulai berakhir, kemudian usaha saya sudah mulai meningkat. Nah, nantinya bagi pokok itu akan berkurang teman-teman. Misalkan contoh, selama beberapa bulan teman-teman bayar, nah ternyata sisa bagi pokoknya 12 juta. Jadi nanti yang akan dihitung 12 juta. Jadi teman-teman sudah untung tambahan 3 juta rupiah. Itu untuk mekanisme yang pertama. Jadi mekanisme ini yang saya rasa paling mudah dan paling gampang untuk teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, mekanisme kedua adalah tidak membayar pokok tapi membayar bunganya. Nah, ini mekanisme ini diberlakukan pada saat pandemi corona. Nah, ini ada maksimalnya itu kalau tidak salah 1 tahun. Dia pakai grace period 3, 6, 9 sampai 12 bulan. Nah, di sini teman-teman, keuntungannya adalah teman-teman cukup membayar bunganya saja. Misalkan contohnya angsuran pokoknya 500, bunganya cuma 25.000. Jadi teman-teman cukup membayar bunganya 25.000 rupiah. Namun di sini kekurangannya adalah teman-teman, nantinya pada saat teman-teman 1 tahun berikutnya, teman-teman itu wajib membayar pokok dan bunga, dan pokoknya teman-teman tidak berkurang. Artinya ketika teman-teman memiliki pokok 15 juta selama 1 tahun, teman-teman tetap pokoknya 15 juta dan itu tidak berkurang. Nah, di sini biasanya proses perkecil angsuran yang mekanisme 2 dilakukan apabila bunganya itu sama pokoknya itu sama-sama besar. Biasanya seperti itu. Jadi untuk menghindari pembayaran yang lebih banyak, misalnya contoh pokoknya 1 juta, kemudian angsurannya 500, maka ditetapkan 500. Nah, beda kalau core ini kan biasanya 500 25.000. Nah, rugi kan kalau gabung bisa cuma 25.000 saja. Demikian teman-teman. Oke teman-teman. Nah, yang terakhir mekanisme ketiga yaitu penangguhan pokok plus bunga. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya mekanisme ketiga ini dilakukan untuk UMKM yang mana wilayahnya terkena PSBB ya teman-teman. Jadi benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi ya pokok plus bunga mau nggak mau ditangguhkan. Nah, ini sih sebenarnya termasuk cara yang paling ekstrim yang dilakukan, tapi ya memang harus dilakukan untuk menjaga kolektibilitas teman-teman atau riwayat pinjaman teman-teman. Jadi di sini teman-teman, yang biasa diberlakukan ini PSBB teman-teman, jadi tidak bisa ngapa-ngapain dan mau tidak mau harus pokok plus bunga. Jadi kalau keuntungan dan kerugiannya saya rasa teman-teman lebih tahu kalau poin yang ketiga ini. Jadi teman-teman, saya simpulkan kembali bahwa ada 3 mekanisme untuk memperkecil angsuran. Mekanisme pertama adalah memperpanjang bulan tapi tetap membayar pokok dan bunga. Yang kedua adalah tidak membayar pokok tapi hanya membayar bunga saja, maksimal grace periodnya sampai 1 tahun. Dan yang ketiga,
itu pokok tidak dibayar dan bunganya juga tidak dibayar, tetapi khusus untuk PSBB. Oke, hanya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan di bawah di komentar. Dan sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa like and subscribe channel saya dan bunyikan loncengnya, karena channel ini berisi data-data atau informasi yang berguna buat UMKM kita. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.